Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injar Ramazilan, NIM L1A11903, Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit atau membahas sedikit tentang PAPL atau pengelolaan hutan produksi lestari di masa depan. Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Kongo. Luas kawasan hutan di Indonesia sekitar 120 juta hektar atau sekitar 68% dari total luas wilayah daratan di Indonesia. Hutan Indonesia merupakan habitat bagi spesies flora maupun fauna yang penting di dunia. Tercatat hutan Indonesia menjadi habitat bagi 17% spesies burung, 16% reptil, 16% amfibi, 12% mamalia, dan 10% tanaman di dunia. Forest Watch Indonesia mencatat laju deforestasi pada periode 2000 sampai 2009 adalah 1.892,66 hektar per tahun dengan luas deforestasi yang mencapai 15.926,59 hektar periode 2000 sampai 2009, serta tutupan hutan di Indonesia pada tahun 2009 yang hanya menyisakan sekitar 88.170.440,19 hektar. Organisasi Pangan dan Pertanian pada tahun 2010 memperkirakan bahwa luas tutupan hutan Indonesia berkurang dari 118 juta hektar pada tahun 1990 menjadi 94,4 juta hektar pada tahun 2010 atau berkurangnya sekitar 24,1 juta hektar selama 20 tahun. Sekitar 77% dari kawasan tersebut merupakan hutan tropis primer dengan keanekaragaman hayati dan kepadatan karbon terbesar. Pada zaman sekarang, penurunan permintaan dunia telah melemahkan kinerja ekspor kayu olahan di Indonesia. Kondisi ini yang secara berantai menurunkan permintaan pasokan bahan bakar kayu dari sektor hulu, baik dari hutan alam maupun hutan tanaman. Produksi kayu hutan alam pada tahun 2018 mencapai 7 juta meter kubik, sedangkan tahun 2019 hanya tercapai 5,8 juta meter kubik atau turun sebesar 16,30%. Penurunan produksi hutan alam ini terutama karena berkurangnya permintaan pasokan dari industri pengolahan kayu, terutama industri panel dan woodworking yang sebagai besar bahan bakunya menggunakan kayu alam. Menurut saya, di masa yang akan datang atau di masa depan, orang-orang tidak lagi banyak membutuhkan produk maupun olahan yang berasal dari kayu karena sudah banyak alternatif yang telah diciptakan untuk mengganti itu semua. Pada zaman sekarang, seperti contoh, dulu orang-orang membangun atap rumah dengan kerangka kayu, sehingga banyak kayu yang dibutuhkan hanya untuk membangun rumah. Di zaman sekarang, sudah tidak lagi menggunakan kayu sebagai kerangkanya. Banyak orang-orang membuat rumahnya menggunakan atap kerangka baja yang lebih efisien dan lebih mudah dipasang untuk membuat kerangka atap rumah di zaman sekarang. Dengan dampaknya penurunan permintaan tentang produk maupun pengelolaan kayu di masa depan, menurut saya hutan di Indonesia akan lestari seperti apa yang kita semua harapkan, sehingga satwa liar tidak akan kehilangan habitatnya seperti yang kita takutkan. Akan tetapi di masa depan ancaman yang datang untuk menghabiskan hutan tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di seluruh negara, yaitu banyaknya kegiatan deforestasi yang terjadi.
Deforestasi itu merupakan pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Secara tidak langsung, deforestasi mengubah fungsi hutan yang awalnya untuk pelestarian lingkungan serta ekosistemnya menjadi kepentingan manusia, sehingga kita harus menghentikan kegiatan deforestasi tadi guna untuk menjaga dan melestarikan hutan di bumi kita. Karena menurut saya manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga bumi kita sendiri, karena yang hidup di bumi ini bukan hanya manusia saja, tetapi hewan dan tumbuhan juga hidup di bumi. Sehingga kita perlu atau tidak memanfaatkan hutan demi kepentingan sendiri, atau kita jangan merusak bumi karena suatu ancaman bagi satwa liar dan tumbuhan. Ini bukanlah pertempuran yang harus dihadapi sendiri oleh para penggiat kehutanan. Bahkan dinilai dari seringnya para penulis meminta wawasan dari ilmu ekonomi, geografi, sosiologi, dan ilmu politik. Konservasi hutan tropis tetap dan akan tetap menjadi usaha interdisipliner dan multiskala. Agar hal tersebut efektif, pengelolaan hutan harus menjadi suatu strategi konservasi yang menyeluruh, dan diperlukan berbagai pendekatan tingkat lengkap yang mengimbangi keinginan dan manfaat berbasis lahan terhadap banyak manfaat lokal, regional, dan global dari perlindungan hutan dan pengelolaan baik dari sudut lingkungan hidup. Agar hal ini terlaksana, para politisi dan pembuat kebijakan juga harus mengalami pergeseran mental dan menerima bahwa praktik silvikultur pada sisi lain dianjurkan untuk mengutamakan beberapa spesies tertentu, kelompok fungsional, atau bentuk-bentuk kehidupan yang mengorbankan pada sisi lain. Bahwa praktik tersebut dapat menjadi sarana konservasi hutan pada berbagai lokasi marginal untuk pertanian, pengelolaan hutan alami untuk produk-produk kayu dan bukan kayu, dapat mengubah keseimbangan finansial ke arah retensi hutan. Saya ingin mengingatkan kita bahwa banyak faktor akan menentukan nasib hutan, termasuk kekuatan pasar, ketersediaan tenaga kerja, kebijakan pemerintah, kualitas tata kelola hutan, dan alokasi hak lahan dan sumber daya, dan nilai-nilai budaya yang berinteraksi dalam cara yang rumit dengan beragam dampak perubahan iklim dan banyaknya efek globalisasi. Meskipun demikian, kehilangan hutan alam yang dapat dicegah dapat dikurangi bila hutan diakui dan dihargai oleh masyarakat. Dan bila seluruh ragam pengguna hutan diperhitungkan, ketika kebijakan tentang akses dan manfaatan hutan disusun dan diimplementasikan dengan baik. Dan kita semua ingin hutan kita selalu lestari, baik di negara Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Sekian penjelasan tentang PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari di masa depan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.